mungkin ada tanggapan atau mungkin ada masukan tentang yang viral ini. Oh, banyak yang viral apa Ustadz Yudi? Yang sekarang lagi trending itu Mas Udin atau teman kita tuh juga Gus Udin Jatah bersitegang dengan Marcel pesulap merah. Ya, pesulap merah, Gus. Ya kita doakan, karena ya kita dengar sempat nyimak sih. Katanya padepokannya beliau ditutup ya. Tanggapan saya ya cuma semoga beliau sehat walafiat, cepat selesai semua permasalahannya, jadikan ibroh atau pelajaran. Cuman yang lagi trending sampai hari ini tentang trik atau sulap. Ijari wong Jawa itu wong nandur jagung tukule ya jagung, nandur pari tukule kan pari kan gitu ya. Jadi yang tahu hanya beliau. Apakah ini teguran dari Allah atau ini adalah ujian dari Allah untuk mengangkat derajatnya Gus Samsudin? Juga saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Mas siapa itu? Marcel. Mas Marcel ya. Mas Marcel, kalaupun itu memang suatu kebohongan atau trik, ya itu memang harus tahu, bangsa Indonesia itu juga harus tahu kalau itu bohong gitu loh. Kalau hanya trik sulap belaka. Akhlak itu paling penting. Ta'allamul adab qoblal ilm, kan belajar akhlak dulu sebelum belajar ilmu. Kalau akhlaknya sebenarnya orang itu kalau mengingatkan atau menegur itu sebenarnya 4 mata dulu. 4 mata dulu dibicarakan baik-baik, kamu jangan gini, kamu jangan gini. Kalau kamu gini, kalau dia emang bersikokoh barulah. Tapi ada beberapa yang dikategorikan sebagai trik atau penipuan dimasukkan dalam konsep pengobatan itu. Tapi yang saya dengar dan saya pernah baca artikelnya, Bang Marcel ini dari keluarga religius. Kalau keilmuan saya yakin Mas Udin itu memang punya ilmu sama. Cuman mungkin caranya mengimplementasikannya, mengaplikasikan itu ada yang nggak pas. Orangnya Masya Allah emang. Terutama buat Gus Samsudin. Kalau memang itu salah, jadi harus legowo kan gitu. Ya, harus bisa introspeksi diri. Andai kan itu teguran dari Allah, itu cara Allah untuk mengingatkan. Berarti nggak serta-merta Mas Marcel itu ambil tindakan gegabah, baik secara akhlak, secara kode etik kan gitu. Datangnya beliau berarti saya yakin husnudzon, pasti komunikasi lah pasti. Pasti komunikasi. Nggak mungkin ujuk-ujuk datang ke situ. Semangat buat Gus Samsudin. Pesan saya jika menyaksikan ini, ayo bangkit untuk menjadi pelita, untuk menjadi mutiara buat di sekeliling jenengan. Semangat untuk menjadi lebih baik, mengajak, yang itu dakwah mauidhah hasanah, dakwah apalagi amar ma'ruf nahi mungkar. Semangat terus juga buat Mas Marcel, sesuai ahlinya nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar ini Masya Allah. Terima kasih banyak, luar biasa ini. Meskipun beliau masih muda tapi semangatnya ya. Sampai dari Jakarta datang ke Blitar ini. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya Bank BCA 12305272225. Rekening Mandiri 1405757111111. Rekening BRI 05161032763504 atas nama Muhammad Idrisul Almarbawi, Yayasan Gus Idris Almarbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Selamat pagi sahabat-sahabat Gio Mania, sahabat-sahabat pecinta Gio. Semoga di pagi yang cerah ini kita semua senantiasa dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah. Yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah mudahkan semua urusan kita, dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita kumpul-kumpul bersama santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Setelah sholat duha, kita perkenalkan para santri-santri, para ustadz, yang sebagian santri, sebagian sekolah. Karena pagi ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang SD ya. SD ada nggak? Ada. Nggak ada ya, berarti SMP sama SMA aja ya. Sebagian sekolah. Dan di sini perlu saya kenalkan juga agar menambahkan semangat kita, himmah kita. Nah, ini ada santri-santri baru juga. Salah satunya beliau ini ada Ustadz Faris, ada Mas Rizky dan lain-lain. Walaupun beliau ini secara mental beliau kurang, tidak bisa melihat, tapi jangan salah dulu, tidak mengurangi kecintaannya dia sama Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Ini langka, mahal harganya Ustadz ya. Kullu syai'in idza katsura rahusa qimatuhu ilal akla idza katsura ghallan. Sesuatu itu apabila banyak jumlahnya itu murah harganya, tapi kalau sedikit jumlahnya mahal harganya. Langka saya beliau ini. Mungkin penasaran, kita akan dengarkan ya sedikit-sedikit sebelum kita membahas sanad-sanad santri, kenalkan santri kepada sahabat-sahabat Gio. Kita dengarkan dulu apa yang akan dibaca oleh Ustadz Faris. Walaupun beliau nggak bisa melihat, tapi nggak kalah dia kecintaannya kepada Nabi besar Maulana Muhammad SAW. Ustadz Faris. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Sayyida Sadat ya Babal Himam. Ya Sayyida Sadat ya Babal Himam. Ya man ala Ya man ala Ya man ala rusulil kirami taqaddama. Ya Sayyida Sadat ya Babal Himam. Ya Sayyida Sadat ya Babal Himam. Ya man ala Ya man ala Ya man ala rusulil kirami taqaddama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Refnya nggak ada Ustaz. Kita dengarkan qasidah yang disampaikan, yang dibacakan beliau, Masya Allah, menyentuh hati. Inilah satu kelebihan yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana walaupun beliau nggak bisa melihat, tapi semangatnya, himmahnya beliau dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad. Hafal solawat, bahkan suaranya, berlatih suaranya juga gampang Ustaz ya. Berlatih suara cengkok dan lain sebagainya itu perlu kerja keras ya, sahabat. Baik, saudara, di sini saya minta Ustadz Ilyas karena beliau ini yang ngajar di sini. Mungkin ada, ya sudah tahu lah semua sahabat Gio nama Ustadz Ilyas ya. Sudah sering nongol ini Ustadz Ilyas, masa nggak tahu? Udah tahu. Ini yang ngajar di sini, salah satunya beliau yang ngajar Ustadz Ilyas. Mungkin kalimat-kalimatain biar tahu sanatnya,
Banyak yang bertanya-tanya, ini sanadnya pondoknya Gus Idris itu gimana sanadnya, ini biar jelas. Mungkin akan disampaikan oleh beliau Ustaz Ilyas. Fadhol Ustaz. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya din. Ya alhamdulillah. Di sini santri sanatnya ke saya Gus ya, karena dan ke Atum juga ya, karena saya juga alhamdulillah ikut ngajar di sini. Tapi kalau insya Allah kalau berhubungan dengan sanat kan jelas. Sanat, maksud dari sanat ini sandaran. Ilmu ini disandarkan ke siapa, disandarkan ke siapa, disandarkan ke siapa, sampai nantinya itu kejelasannya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya darastu, kalau saya sendiri, ini saya sendiri darastu fitarim fi ma'had al-Idrus lil Habib Abdullah bin Abdul Qadir al-Idrus. Kalau saya sendiri, saya belajar di Tarim Ma'had al-Idrus miliknya Habib Abdullah bin Abdul Qadir al-Idrus, dan juga Sayyid Abbas al-Idrus, nyambung sanatnya kepada Ainut Tarim langsung. Matanya kota Tarim, walinya kota Tarim, pemimpinnya kota Tarim langsung nyambung ke Syekh Ali Qasam, nyambung lagi ke Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Sampai sedulurannya, nama kalau Jawa sedulurannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini nasab atau enggak itu sanad dari keilmuan saya. Jadi jelas. Dan insya Allah santri-santri di sini sanad keilmuannya juga pastinya jelas. Entah itu dari hifdzul Quran atau ilmu hikmah terutama, atau qanun wa syariah, atau membahas tentang kitab dan apapun itu selain kitab, insya Allah sanad itu jelas. Jadi sanad itu jelas pastinya. Dan juga untuk hifdzul Quran juga insya Allah sanad juga jelas. Karena saya belajar langsung kepada Kiai Haji Abdul Syakur bin Abdul Latif, nyambung ke Kiai Haji Hasanuddin bin Abdul Latif, nyambung lagi ke pengasuh PIG. Tahu PIG? Tahu PIG kan di Malang itu ada pondok PIG. Dan insya Allah santri-santri kalau yang belum tahu, ya perkenalkan saya juga, nama saya Ahmad Ilyas. Ahmad Ilyas. Alhamdulillah ini Gus, ini santri-santri perkembangan dari mulai saya datang, dan alhamdulillah sekarang sudah ketata sedikit-sedikit. Kan semua itu tergantung pemimpinnya Gus. Semua itu tergantung pemimpinnya. Pemimpinnya itu gimana, itu ngefek ke santrinya pastinya. Dan alhamdulillah kalau masalah taklim, kalau masalah mengaji pendidikan, santri ini sudah mulai berkembang Gus. Mulai dari segi tasawufnya, akhlaknya, meskipun ada yang belum pernah mondok, dan juga ada yang sudah mondok, yang belum pernah mondok, yang akhlaknya meskipun masih rusak, alhamdulillah 2 minggu 3 minggu di sini, insya Allah akhlaknya baik, dididik santri lama dan juga saya juga pastinya. Entah tentang akhlak, tasawuf, akidah pastinya, fikih juga utama, juga ya? Fikih itu utama juga, karena masuk ilmu hikmah juga masuknya itu harus imbang dengan ilmu syariahnya pastinya. Mungkin ilmu ada juga yang bertanya Ustadz, seperti fikih, mazhabnya siapa, terus kalau tauhid siapa, tasawuf, imam siapa. Ini biar tahu sahabat-sahabat Gio ini. Kalau thariqah tasawuf kita jelas ikutnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sunni, Ahlus Sadah, para habaib. Ada mungkin dari santri-santri baru yang datang mungkin beda thariqah, beda Thariqah kan banyak. Ya. Jalan menuju Allah ini banyak. Jadi, ya kita tetap kita semua di sini alhamdulillah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau orang Jawa itu ya, kalau di Indonesia sendiri, kalau di Yaman, di Timur Tengah, di Arab sana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau masuk Indonesia ini udah masuk Nahdlatul Ulama. Tapi insya Allah semua di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena maksud dari Ahlus Sunnah wal Jamaah kan ahlinya mengamalkan sunnah dan suka berjamaah. Jadi fikihnya sahabat kita 4 mazhab ya. Ada Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Cuman kebanyakan Syafi'iyah. Iya, tapi saya pelajarkan semua usul tentang usul fikih, kaidah fikih tentang semua imam mazhab. Biar anak-anak ini menjadi wawasannya itu luas, Gus. Keluar dari sini lah wawasannya luas. Nggak gampang menyalahkan orang. Waalaikumsalam. Bahasa apa Gus? Ini tentang pondok pesantren ini, kemajuan sini. Tumben nih Gus, lagi mumpung lagi santai-santai tidak ada kegiatan ini Ustaz Yudi, kita lagi membahas perkembangannya santri ini, karena selama ini
beliau Ustadz Ilyas kan yang tahu perkembangan santri seperti apa dalam segi tasawufnya, tauhidnya, fikihnya ini, makanya kita tanya akhlaknya ya santri ini perkembangannya jauh mana, itu aja terus kita live kan. Terus hasilnya gimana selama Ustadz Ilyas mendidik santri-santri sini, Gus? Alhamdulillah dari 50% itu jadi 80%. Yang datang mungkin 70% jadi 90%. Seperti itulah. Artinya Insya Allah terus menjadi lebih baik. artinya lebih baik ya, alhamdulillah ya. Dan yang konsep-konsep sudah sembuh ya. Alhamdulillah sedikit-sedikit. Kadang pertengahan juga kumat sedikit-sedikit. Umat ya. Iya. Jadi perlu proses memang ya. Iya. Alhamdulillah. Gimana teman-teman santri sehat semua ya? Alhamdulillah. Ini Gus lagi santai nih, tidak ada agenda kemana-mana nih. Tidak ada kemana-kemana Ustaz, ini lagi santai aja. Makanya saya kumpulkan santri bersama Ustadz, dan juga perlu ketahui juga sahabat Gio, ini Ustadz Yudi, Ustadz Fajri termasuk pengurus pondok pesantren, mahat, Pengurus luar dalam. Iya ada apa Ustadz Yudi? Wah mengganggu saja sampai ini. Gus, barusan kita sama Kang Fajar ini kan sempat ngobrol santai. Pas kita lihat tayangan Yus, ada yang viral ini, bahkan seluruh dunia kayaknya ini viral tentang masalah ya teman-teman kita lah, teman-teman YouTuber kita. Ini saya sempat komunikasi sama Kang Fajar, ini Gus Idris ini kok santai-santai banget. Mungkin ada tanggapan atau mungkin ada masukan tentang yang viral ini. Oh, banyak yang viral apa Ustadz Yudi? Yang sekarang lagi trending itu Mas Udin, atau teman kita tuh juga Gus Udin Jadab, Sama. yang lagi bersitegang dengan Marcel Pesulap merah. ya, pesulap merah Gus. Apa Iya. tanggapan Gus Idris ini tentang beliau ini? Kalau saya itu ada istilah Jawa yang mengatakan seperti ini, gaya ono citokmu dhewe aja nggerai citoke wong liya gitu. Ya. Saya berusaha untuk buta mata dan tuli telinga di sini kan, nggak mau ikut campur urusan-urusan mereka kan, gitu. Ya. Jadi kita fokus untuk berkarya sendiri yang terbaik, bermanfaat untuk masyarakat. Ya kita doakan, karena yang kita dengar sempat nyimak sih, Ya. katanya padepokannya beliau ditutup ya. Ya tak dongakno muga-muga cepet dibuka maneh kan gitu. Ya, benar. Saya doakan mudah-mudahan cepet dibuka lagi. Kalaupun ada yang banyak yang pasien beliau yang jodoh ke beliau, ya alhamdulillah, ya kan, atas izin Allah juga. Itu Ustadz Yudi. Ya kita husnuzon aja. Husnuzon, kalau disuruh menanggapi tanggapan saya ya cuma semoga beliau sehat walafiat, cepat selesai semua permasalahannya, jadikan ibroh atau pelajaran kan gitu. Ya, kalau Hikmah lah. kalau tentang persaudaraan atau sahabat, pengobatan itu kan ya Allahu alam. Cuman yang lagi trending sampai hari ini tentang trik atau sulap. Ini menurut Gus Idris itu seperti apa? Gitu ya. Kalau masalah itu lebih baik kita rundingkan di atas saja. Gitu ya. Karena ini banyak santri. Kalau masalah trik dan sulap itu kita belum begitu tahu ya. Memang apa yang dialami Gus Samsudin ini, apakah ujian atau teguran dari Allah atau azab, kita juga nggak tahu kan gitu. Ijari wong Jawa itu wong nandur jagung tukule ya jagung, nandur pari tukule kan pari kan gitu ya. Jadi yang tahu hanya beliau, apakah ini teguran dari Allah atau ini adalah ujian dari Allah untuk mengangkat derajatnya Gus Samsudin kan gitu. Ya semangatlah buat Gus Samsudin untuk menjadi lebih baik lagi. Itu harapan saya seperti itu sebagai teman, ya saudara, dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Mas siapa itu? Marcel. Mas Marcel ya. Mas Marcel, kalaupun itu memang suatu kebohongan atau trik, ya itu memang harus tahu, bangsa Indonesia itu kan juga harus tahu kalau itu bohong gitu loh. Kalau hanya trik sulap belaka kan gitu. Kalau kita berbicara tentang ilmu hikmah ya Ustadz, nanti kita bicara lebih jelas lah detail di atas.
Mungkin itu kan suatu kebatinan, obat batin. Tugas kita itu ya mereka-mereka yang sakit batin kita bimbing, kita bantu untuk lebih mengenal Allah, lebih mengenal Rasulullah, karena obatnya hati itu hanya akan mengenal Allah dan Rasulullah melebihi segala-galanya. Itu aja tugas kita sebagai ahli hikmah. Itu Ustaz ya kira-kira ya. Iya. Kalau saya boleh bertanya di sini Gus, apakah Gus selama pengobatan apakah pernah Gus mengeluarkan suatu benda ya seperti paku keris dari badan pasien, mungkin seperti itu? Nggak pernah, karena nggak bisa saya memujudkan suatu benda yang keluar di dalam tubuh manusia, itu nggak bisa. Apalagi semacam paku apa itu set ya. Gitu lah ngeluarkan emas lah enak. Lah iya betul, tahu gitu ngeluarkan emas buat bangun pondok boh ya. Nggak bisa, nggak ada. Berarti selama Gus melakukan pengobatan selama ini tidak pernah ya Gus mengeluarkan benda-benda tajam dari tubuh pasien. Oh ya nggak pernah karena itu ghaibiyah ya. Ghaibiyah itu nggak bisa dinampakkan, berwujud seperti keris lah ya, apa itu paku dan lain-lain, binatang-binatang, misalkan Ustadz Tairu yang keluar paku, nggak bisa, itu kan ghaibiyah. Andaikan saya bisa, ya saya keluarkan emas buat bangun pondok, Uang aja. betul nggak? Iya, yang jelas seperti itu Kang Fajar. Yang jelas lah ya, ilmu wasik Gus. Ilmu itu luas, entah itu mungkin Iya, ya betul. Marcel juga punya ilmu mungkin insya Allah pastinya, dan juga Mas Udin ya. Mas Udin ya pastinya juga Yang lagi punya viral ilmu. ini kan Udin sedunia sekarang. Lah ya Udin sedunia. Ini ya. Ya saya tahunya Mas Udin. Ya al ilmu wasik lah, ilmu yang diberikan oleh Allah setiap hambanya itu luas. Jadi ya tidak bisa dipungkiri kalau setiap orang itu diberi Allah keistimewaan, tergantung cara memakainya itu seperti apa. Ya mungkin ya itu al ilmu wasik Gus. Ilmu itu luas. Ya ini dari siapa Mas Marcel ini pasti punya ilmu. Ya Allah punya ilmu, masya Allah. Juga insya Allah Gus Hamidin dulunya juga punya ilmu pastinya. Tapi ya insya Allah mungkin teguran atau apapun itu cobaan ya. Ma'asobat ma'asobah min musibatin min anfusikum. Sesungguhnya musibah itu benar datang dari diri kita sendiri. Nah, ya itu tadi kalau kita naruh jagung ya pastinya jugulnya jagung. Dulunya kita jelek pastinya ya hasilnya pastinya. Iya. Ilmu wasik tuh Gus. Ilmu itu luas, nggak bisa dipikir kalau setiap orang itu pasti punya kelebihan masing-masing. Ya harapan saya semoga polemik ini cepat selesai lah. Ya harapan saya mudah-mudahan polemik ini cepat selesai. Gus Samsudin bisa semangat lagi, berkarya kembali, bisa bermanfaat kembali, khairunas anfa'uhum linnas. Dan juga siapa Mas Marcel, saya harap cepat selesai polemik ini, bisa cepat selesai, kita bisa berkarya lagi. Subhanallah rijal lugat kan begitu. Pemimpin yang akan datang tergantung pada pemuda-pemuda saat ini yang produktif seperti itu. Teguran ataupun itu ujian kita nggak tahu, wallahu alam. Yang jelas andaikan Allah itu sesuai prasangka hambanya, Allah kasih porsi sesuai hambanya menampung itu. Misalkan katakanlah sehari ini kita dikasih rezeki oleh Allah 1 juta, terus kita mintanya mobil Alphard, ya nggak mampu, beldos itu konslet itu nanti kan gitu. Nah, sesuai porsinya aja, berjalan sesuai porsinya aja, ya jangan terlalu sakti-sakti banget lah gitu. Itu harapan saya cepat selesai lah, polemik ini cepat selesai. Ada lagi Gus, yang kadang-kala kita juga sering menyimak ya berita-berita tentang teman-teman kita. Semuanya kan teman-teman kita. Entah itu katanya ilmu putih, hitam, merah, kelabu, ungu ya, itu kan teman lah. Secara zahir kan gitu. Secara gaib nggak tahu nanti. Next time. Ini kan masalahnya agak sensitif ini, mancing-mancing aja ini Ustaz Yudi ini. Gimana kalau kita ke atas saja Ustaz Yudi? Siap. Ini biar santai ini melanjutkan kegiatannya. Ini soalnya ranahnya ini ranah privasi Gus. Kita bahas dulu. Sebelum jadi panas ini kopong. Coba qasidah dulu Ustaz. Ustaz Faris. Satu qasidah aja sampai. Astaghfirullahaladzim. Ustaz. Biar dingin. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ampuni hamba-Mu yang zalim.
Berdosa, banyak berdosa padamu yang kuasa. Maksiat, banyak maksiat, lupa dengan akhirat. Ya Allah, astaghfirullah, bukakan pintu hidayah. Ampuni hambamu yang sesat, beri waktu untuk bertaubat. Berdosa, banyak berdosa padamu yang kuasa. Maksiat, banyak maksiat, lupa dengan akhirat. Sujudku terburu-buru, nikmatmu beribu-ribu. Betapa diriku malu. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Ampuni hamba yang zalim. Ya Allah, berikan takdir sebelum nafas terakhir. Tersenyum menyebut Allah, la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni hambamu yang zalim. Udah adem ya Ustaz Yudi ya. Dari tadi Ustaz Yudi mancing-mancing terus ini. Kalau kita bahas tentang beliau-beliau berdua, ya kita di atas saja lantai 2 aja. Siap. Ya, yuk Ustaz. Ya, antum ikut Ustaz. Laki lu. Lanjut caranya nih. Kalian dialog sendiri ya, membahas sendiri. Dari tadi Ustadz Yudi ini mancing-mancing tentang Gus Samsudin, tentang Mas Pesulap Merah. Enak kalau ada santri-santri banyak. Kita ngobrol di sini aja sahabat-sahabat you. Ya saya berharap polemik ini cepat selesai, bisa menjadi hikmah, pelajaran. Gitu. Bisa menjadi lebih baik lah. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Buat Gus Samsudin juga, buat Mas Marcel juga. Ustadz Farhan, Mas Ustadz nggak lihat kemana aja Ustadz Farhan. Ya Allah. Ya gimana ini Ustadz Yudi? Ngobrol bentar aja nih selesai ini. Ini kan banyak Pakai amik. pasien-pasien yang ya ada yang katanya sembuh, ada yang Cuman komplain, pakai ya, jelas. ada yang juga komplain. Dan saya yakin sembuh itu bukan milik Gus Samsudin, bukan milik kita, bukan milik teman-teman supranatural seperti kita ya. Tapi sembuh itu milik Allah. Jadi saat pengobatan yang selagi viral ini Gus, yang selagi disorot ya, pengobatannya Gus Samsudin Jadab, atau sekarang yang lebih terkenal Udin Sedunia atau Mas Udin, ya nggak paham itu.
Ini menurut Gus Idris itu yang selama ini dibongkar atau yang sudah kita lihat bersama-sama, pengobatan syar'i atau apa itu Gus? Cuma tanggapannya Gus Idris itu seperti apa? Karena kan yang dibahas teman-teman di YouTuber dan di TV itu juga ada pengobatan syar'i dan musyrik. Gitu itu gimana tanggapannya Gus? Gimana ini Ustaz Ilyas? Walau bagaimanapun Gus Samsudin ini adalah sahabat teman kita ya. Kalau beliau salah, ya kita kewajiban kita untuk mengingatkan. Yang jelas menurut saya itu kalau keluar paku, keluar keris, itu sanggoibiyah, tidak bisa diwujudkan secara nyata. Seperti yang telah disampaikan tadi itu. Kalau andai kan bisa nyata ya kita inten permata itu kita nyatakan buat kekayaan kan gitu. Ya kalau masalah trik sulap atau apapun saya juga pernah mempelajari itu. Saat dari kecil saya mempelajari magician namanya itu situ. Seperti keluar paku dari hidung, dari telinga, bisa saya nantikan mempraktekkan. Kapan saya praktekkan. Kayak keluar uang juga itu kan saya mempelajari yang saya bikin konten itu. Semua saya sudah pernah mempelajari. Kalau orang yang sudah tahu ilmu itu dikasih tahu suguhan seperti itu, pasti ya ketawa dalam hati yang gituan. Kalau saya Pak Edi, kan tadi ada pasien yang jodoh ya. Pasien ini jodoh. Ya dengan trik-trik tersebut. Dan pastinya itu insya Allah kalau di ilmu hikmah kan pasien yang berobat ke sana itu jodoh. Kan tersugesti ya Pak ya. Berarti tersugesti kan batinnya. Ya Allah, aku dengan ini pasti sembuh. Pasti sembuh. Dengan entah itu omongan beliau, entah itu pengobatan beliau, sembuhnya karena kan tersugesti dari pikiran dan hatinya pastinya. Ya Allah, aku sembuh dengan keyakinan dia keluar, meskipun saya belum paham masalah ya entah spiritual atau supranatural, berarti saya memahami secara logis dulu. Beliau yakin akan keyakinannya kalau sembuh, pulang sembuh. Nah, jodoh. Berarti kan tersugesti pikiran dan hatinya. Ada dalil enggak? Sekarang ngomong dikit-dikit itu orang pakai dalil nih. Sama seperti Nabi Muhammad pas apa namanya, Gus? Pas sahabat itu ada yang terkena maksudnya ayang apa di bahasa Ayan, bukan. Ayan itu seperti panas step panas, linglung panas. Step Ya itu ya. Ya itu sama Nabi Muhammad awalnya nggak langsung dibacakan surat, nggak langsung dibacakan Al-Ikhlas atau An-Nas atau Al-Falaq, yang lebih utama kan Al-Fatihah dan Madus. Sebelum itu ditanya-tanya dulu. Dengan ditanya-tanya dulu, dengan dawuhnya Nabi ya, dengan maksudnya kena omongan Nabi, itu pasti orang itu Nah dari situ sejuk, diminumkan atau diminumkan madu, sembuh. Lah, berarti itu kan pasti pikiran dan hatinya yang ikut sakit sebenarnya kan, Bu? Dan dari situ sembuh dan alhamdulillah jodoh mungkin. Tapi yang kalau nggak jodoh mungkin ya itu semua ma anzalallahu ta illa anzalallahu syifa. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Berarti nggak jodoh di situ. Ya itu jelas. Ini yang lebih spesifik ini tentang trik dan sulap, katanya Bang Marcel pesulap merah itu loh. Kita ini harus benar-benar jelas karena tidak menutup kemungkinan kita ini kan backgroundnya juga spiritual. Meskipun ada lebihnya ya, di kita itu ada ponpes. Mungkin yang lain YouTuber yang lain yang majelis juga Pak. Majelis juga itu kan tidak sama dengan kita, kayak Gus Nur Samsudin Padepokan pure Padepokan, Mas Karyo pure Padepokan, dan yang lain-lain. Nah ini kita harus jelaskan ini biar tidak ada kesalahpahaman dan tidak ada orang itu berprasangka. Ya, kalau saya pelajari juga kemarin di YouTube itu kan ramai, aduh bingung. Saya lihat TV selalu ada Mas Udin, TV Mas Marcel, TV Mas Udin. Ya, saya pelajari satu-satu itu ya Allah. Bukannya saya pengen fudul, pengen tahu, tapi ya ini ya permasalahan negara juga, apalagi ini kan dari ahli spiritual juga. Kalau lihat dari Mas Marcel juga, ya niatnya bagus lah, niatnya bagus. Dan juga beliau kan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Amar ma'ruf itu menyuruh orang kepada kebaikan itu paling mudah di dunia ini. Rasulullah sudah berbicara kan, amar ma'ruf itu paling mudah. Nyuruh orang kebaikan, ayo kamu sholawat, ayo kamu ngaji, itu kan gampang. Yang sulitnya nahi mungkar. Nahi mungkar ini kan memberantas kemungkaran. Nahi mungkar kan bagus emang. Yang langka kan sekarang nahi mungkar.
Rasulullah sudah bilang kalau zaman akhir itu nahi mungkar sulitnya minta ampun, mencegah kemungkaran. Ada orang mabuk di depannya, ditegur langsung ya diantemi kalau zaman sekarang. Lah, itu Mas Marcel ini Masya Allah, beliau ini nahi mungkarnya itu tegas, bagus, baik. Tapi dalam segi kalau menurut saya sendiri, kalau menurut ya ini saya ngambil dasarnya dari akhlak soalnya. Saya baca akhlak itu paling penting. Ta'allamul adab qoblal ilm, kan belajar akhlak dulu sebelum belajar ilmu. Kalau akhlaknya sebenarnya orang itu kalau mengingatkan atau menegur itu sebenarnya 4 mata dulu. 4 mata dulu dibicarakan baik-baik, kamu jangan gini, kalau kamu gini. Kalau dia emang bersikokoh, barulah dia Tapi mungkin insya Allah Mas Marcel ini sebelumnya mungkin udah negur ya, mungkin sudah negur, sudah datang sendiri dengan bicara 4 mata jangan gini, tapi tetap mungkin Mas Udin ini bersikokoh karena demi ya soalnya kan pondok punya padepokan, punya pasien saya lihat kan berjuta-juta pasiennya. Ya, punya camatai menjaga, mungkin ya menjaga. Paling enggak ratusan lah, ya. Sejuta itu enggak ono. Oh iya, Pak. Mungkin ratusan. Ya yang jutaan ini warga kayaknya, Pak. Warga ini. Demonstrasi itu. Iya, demonstrasi ini warga ini. Juta-jutaan dari berbagai pihak netizen ya, juga. Mungkin jaga nama baiknya ya, mungkin jaga nama baik dengan bersikokoh terus tetap ya Allah, ini jaga nama baiknya dia dan juga pasien-pasiennya pastinya. Ya, tapi tetap aja kita ini belum ke topik utama kita pembicaraan ini. Kan yang saya tanyakan tuh yang lagi viral. Yang viral ini bukan karena pengobatannya, tapi ada beberapa yang dikategorikan sebagai trik atau penipuan dimasukkan dalam konsep pengobatan itu. Itu gimana menurut Ustadz? Kalau menurut saya jelas. Itu hal yang logis dan itu banyak di Shopee, Mas. Saya lihat ya, kayak pelajari semuanya. Jadi alatnya itu banyak beli di Shopee gitu? Iya, saya cuma lihat aja ya. Mungkin ini entah itu benar atau enggak ya. Tapi ya saya berpikir secara logis saja ya. Ada keris petir ya, ada keris petir, batu magnet jin. Kan coba sampean browsing di Shopee kan pasti ada gitu. Tapi ya mungkin entah, saya pikir dulu memang ini ya Allah mungkin mujizat untuk Nabi. Mungkin karomah beliau karena tirakat ya. Mauna ya. Karomah kan wali min auliya. Ya siapa tahu kan beliau wali, Gus. Kan Gus Samsudin Jadab ini jadab Allah, seorang wali, Gus. Arti jadab ini jadab Allah, dijadabkan oleh Allah itu maksudnya wali. Jadi berbaik sangka. Iya, saya ini sukanya Husnudon. Mungkin dari peris petir ini kan Mauna itu ya Mauna. Nah, tapi saya kok lihat-lihat lagi banyak di internet. Kok harganya 200, 250. Tapi memang ada di Shopee itu ada. Ya? Coba sekarang lihat di HP. Oke. Terus tentang masalah penguasaan Bang Marcel ini. Ini apa yang sebentar, siapa yang tahu tentang historinya Mas Marcel itu seperti apa agamanya beliau? Kalau Marcel itu pas di virtual atau di layar kaca memang menunjukkan karakter sebagai pesulap merah. Tapi yang saya dengar dan saya pernah baca artikelnya, Bang Marcel ini dari keluarga religius. Ahli agama. Bahkan saya dengar saudaranya ya, nggak tahu kakaknya atau siapa, kakaknya mungkin itu juga bisa meruqyah. Seorang ustadz juga. Jadi kalau menurut saya pribadi sih apa yang dilakukan Bang Marcel itu saya tidak menyalahkan, tidak membenarkan semua, tapi saya tidak membenarkan ada komunikasinya mungkin yang saya nggak setuju. Kalau Gus Samsudin saya kira triknya aja yang memang salah, tidak harus caranya itu menurut saya, tapi nggak tahu kan banyak pendapat berbeda-beda kan itu ya. Silakan semua orang berpendapat, tapi menurut saya seperti itu. Ini kenapa kok sama ujuk-ujuk tiba-tiba nanya saya nggak enak. Gini Gus, tidak menutup kemungkinan dan tidak bisa dipungkiri ya bahwa Gus Idris itu secara mata terbuka banyak yang melihat Gus itu dekat sama Gus Samsudin, bahkan sama spiritual manapun kan itu. Apalagi terakhir Gus collab itu sama Gus Samsudin. Ya memang saya dekat sama beliau itu urusan akhul muslim kan ya. Semua orang kita deketin.
Deket sama Gus Samsudin juga masalah konten. Ingat hanya kebutuhan konten. Hanya kebutuhan konten aja, nggak lebih dari itu. Masalah pengobatan kita nggak pernah. Hiburan. Ya hanya sebatas hiburan, konten aja. Artinya di sini kan butuh penjelasan, Gus. Kita harus ngomong gitu loh, bahwa karena banyak kok netizen itu yang mungkin belum paham secara hakiki ya, bahwa seperti apa hubungannya, apakah di ponpesnya Gus Idris itu sama kayak di Saya yang maju paling depan nanti kalau karena masalah di situ kan, syariah ya, kalau ya, masalah syariah hukum mah. karena di situ kan Ya, juga dijawab jelas saja. di situ kan juga ada pengobatannya, tanda kutip, alternatifnya itu. Ya memang kita tidak pernah seperti apa yang terjadi yang diungkap sama Bang Marcel atas di padepokannya Gus Samsudin itu. Cuman paling enggak kita kan sama-sama satu server nih, dengan spiritual mungkin beda sanad, iya, tapi kan tujuannya sama. Takutnya apa, nanti benturan-benturan ini kan kalau kita nggak ngomong kan nggak pas, jadi timbul fitnah, jadi hibah. Gimana nih? Tapi insya Allah kalau di sini saya lihat dari pengobatan atau dari di sini saya kan sudah lama juga, ada berapa bulan, 5 Mas ya, 4 apa 5 Mas? Kan juga pengobatan kita sering kita share ke YouTube. Lah ya Mas, ya Mas saya amati juga, saya amati dengan mungkin dengan dasar, dengan dalil, dengan hukum syariah. Alhamdulillah di sini dengan secara syariah juga, secara ru'yah syariah, secara apa yang diajarkan Nabi, contohnya dengan entah itu dengan madu, dengan ayat suci Al-Qur'an, dengan apa, insya Allah secara syariahnya kental. Tapi kalau trik apa sulap, saya nggak berani kalau ada sesuatu sedikit pun di sini, saya sudah keluar sudah lama. Kalau ada trik sulap loh, ini ngobat gini-gini nggak. Tapi insya Allah di hukum syariah tetap berjalan, dan pengobatan secara syariah itu insya Allah saya masih percaya dengan. Berarti kita harus tetap konsisten ya. Iya pastinya. Bahwa kita melalui metode syariah itu ya. Syariah pastinya. Dan tidak harus seperti yang Tidak sekarang harus viral. lah. Karena kita banyak tahu dari beberapa aplikasi itu dibongkar nih sama netizen nih tentang semua itu. Ya kita tidak bisa Degan itu Pak. kita tidak bisa mengiyakan atau enggak, karena jadi publik gitu loh, semua orang tahu. Jadi dan kita juga memahami bahwa itu benar-benar trik, dan itu sulapan, ada triknya, ada sulapannya, memang benar gitu. Kita harus ngomong itu, kalau enggak bumerang bagi kita ya. Anggap kita sama, Iya. melakukan hal seperti itu. Jadi intinya di sini murni pengobatan di Pondok Pesantren Thoriqul Jannah ini tidak ada trik-trik ataupun Syariah. musyrik lah istilahnya. Syariah. Kalau keilmuan saya yakin Mas Udin itu memang punya ilmu sama, cuman mungkin Caranya mengimplementasikannya, Ya, mengaplikasikan caranya itu ada yang nggak pas. Orangnya Masya Allah, orangnya Masya Allah, jamaahnya banyak, mestinya pasiennya banyak, terus dihormati oleh orang-orang, mungkin ada sedikit, ya caranya. Godaannya juga besar pastinya. Godaannya Gus Samsudin pasti makin tinggi, pohon itu kan makin gede juga. Iya, Setannya makin sakti juga tentunya, ya kan? Ya benar. Loh, ma asobajum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim an-nabro'ah. Musibah ya, musibah mungkin musibah beliau atau cobaan orang lain di bumi atau di dirinya sendiri. Innallaha dzalika yasir. Ini musibah mungkin dari beliau. Ini sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Jadi saya kenapa nggak berpikir panjang tentang ini kenapa ini? Karena ya ini cobaan setiap orang kan sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Kamu nanti kalau sudah di atas, kamu akan dicoba ini, des. Itu kan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi ya nggak perlu bingung-bingung. Itu kan yang sudah ahli kitab, maksudnya yang memaknai kitab-kitab itu sendiri. Tapi masyarakat kita itu masyarakat awam tentang itu. Ya mereka perlu tahu, Pak. Butuh penjelasan detail. Kalau tiba-tiba ngomong seperti itu, orang yang ya banyak yang konslet orang-orang itu. Karena yang tahu dia prosesnya, dan ternyata iya gitu loh. Itu dibiaskan. Membongkar rahasia pabrik. Ada orang mengatakan ini membongkar rahasia pabrik. Tapi ya memang rahasia, ada rahasia baik dan buruk. Setiap pabrik manapun itu pasti ada rahasia baik dan buruk gitu. Membongkar rahasia pabrik. Jadi poinnya gimana Gus? Rangkumannya ini gimana? Ini Gus harus ngomong ya.
Ya sudah saya sampaikan tadi. Ibaratnya saya cuma bisa berdoa aja di sini. Semoga cepat kelar polemik ini, bisa diambil hikmah, terutama buat Gus Samsudin. Kalau memang itu salah, jadi harus legowo kan gitu. Ya, benar. Harus bisa introspeksi diri. Andai kan itu teguran dari Allah, itu cara Allah untuk mengingatkan. Ya. Bukannya Allah nggak suka, Allah sayang kan. Tadi dia harus beliau ini harus memperbaiki diri supaya menjadi panutan kan gitu. Benar. Namanya aja sudah dipanggil Gus punya Padepokan, ini kan tokoh. Jadi seperti kasus saya dulu lah, ini jadi ibroh hikmah. Oh ini salah, ini nggak boleh. Jadi harus mau berintrospeksi diri, memperbaiki diri. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, namanya orang yang rugi, malun kan gitu. Besok harus lebih baik daripada hari ini kan gitu. Terus untuk Marcelnya tanggapan Gus mungkin? Ya seperti yang jenengan sampaikan, Mas Marcel tadi background agamanya religius luar biasa, bahkan kakaknya ru'yah syariah, ahli ru'yah. Berarti nggak serta-merta Mas Marcel itu ambil tindakan gegabah, baik secara akhlak, secara kode etik kan gitu. Datangnya beliau berarti saya yakin husnudzon, pasti komunikasi lah pasti. Pasti komunikasi. Nggak mungkin ujuk-ujuk datang ke situ. Dan beliau backgroundnya sudah agamis kan gitu kan ya. Biasanya tahu akhlak, tahu itu etik. kan diterima, Gus. Tapi ini Mas Marcel kan ditolak di situ. Ya itu masalahnya. Nah, yang membuat saya bingung kan di situ. Itu kan di balik layar semua, kita nggak tahu Ustaz ya. Berbaik sangka Kronologi saja. yang sebenarnya itu kan kita nggak tahu, tapi kalau di media yang sudah Mancing-mancing share aja. itu memang ada statementnya Mas Udin ini yang bikin naik apa ya? Masih Ya, seperti tertantang lah. Tertantang lah. Makanya di komen tuh waktu di screenshot jelas ada komennya Marcel itu. Dan itu pun nggak ditanggapi, bahwa terus ada beberapa statement yang memancing. Artinya datang itu. Insya Allah rame itu Pak ya. Rame banget. Saya lihat rame, ada pengacara dan kepala desanya juga. Ya kalau itu kita no komen ya. Karena itu ranahnya udah beda, bukan di ranah kita. Itu nggak bisa dibahas di sini. Kita tetap bahas spiritualnya, teknis triknya atau sulapnya yang katanya Bang Marcel, dan tujuan Bang Marcel itu seperti apa. Lumayan capek tapi saya Pak. Di HP lihat Mas Udin, di HP Mas Udin, Mas Marcel, Mas Udin, ayo wo kok ganti ya wo, pengen yang lain gitu loh. Semua kan ada masanya untuk viral kan. Iya. Siapa tahu tahun depan jenengan yang viral di. Kalau melihat yang Viralnya secara baik kayak Mas yang ya. disampaikan Ustadz Yudi tadi itu, Mas Marcel itu backgroundnya kayak kakaknya ahli ru'yah, beliau agamis, ustadz, iya kan? Ustadz, pasti beliau itu nggak mungkin mengambil tindakan yang di luar kemampuannya. Jadi Mas Marcel itu kenapa mengambil tindakan seperti itu? Berarti beliau sudah menguasai, kayak triknya, kayak sulapnya kan sudah ahlinya, sulap merah ya, kan gitu. Pasti saya yakin husnudzon pasti ada komunikasi itu. Secara akhlak, gimana kalau kita berbicara secara akhlak, Ustaz? Cara negur kan sudah dijelaskan tadi. Tapi ya yang disampaikan Ustadz Ilyas itu secara akhlak dari Kanjeng Nabi dan aturan yang ada secara syariat Islam itu memang benar. Tapi yang belum ada ini kan secara akhlak media, Gus. Nah, ya kan nggak ada zamannya Nabi. Ini nggak ada. Ini yang kita juga susah juga. Karena katanya media ini sudah ada komunikasi, tapi nggak ditanggapi. Berawal dari tantangan itu sendiri. Dari akhlak di komentar YouTube ini yang memang nggak ada. Jadi itu nggak bisa kita bahas. Kalau akhlak secara syariat memang jelas ya. Tapi ini kalau di media itu bingung. Karena tidak ada aturan yang jelas itu. Tapi kalau ini Pak, ilmu hitam, ilmu putih, ilmu merah ini saya belum paham ya. Ada muter-muter di situ saja. Itu kan hanya sebutan aja. Oh, sebutan aja. Itu cuma kiasan aja. Kalau ilmu putih insya Allah untuk kebaikan. Iya. Ilmu hitam yang biasa dipelencengkan, dienggokkan. Kalau ilmu harusnya untuk membantu orang, malah menyakiti. Kalau ilmu merah berarti ya? Kalau ilmu merah yang lebih tahu ya Marcel sendiri. Sulap merah artinya apa itu kan. Kalau saya mungkin ya ilmu putih kebaikan, ilmu hitam kalau ilmu merah penengah mungkin. Ya. Mungkin ada lagi Gus, apa udah cukup ini? Ya, soalnya Konfirmasi dari beliau kita. ada pesan. Saya kira cukup lah. Saya kira cukup. Yang penting di sini kita itu belajar dari pengalaman-pengalaman, mengambil ibroh. Apabila sesuatu yang kita lakukan ini lebih jelek, ya kita introspeksi, kita benahi, kita renovasi kan gitu ya. Kalau ada yang sudah baik, kita perbaiki, kita tingkatkan lebih baik lagi. Itu aja, kita namanya kita hidup di dunia hanya untuk belajar terus dan ambil hikmahnya.
Gitu mungkin cukup ya. Ya, siap. Semangat buat Gus Samsudin. Pesan saya jika menyaksikan ini, ayo bangkit untuk menjadi pelita, untuk menjadi mutiara buat di sekeliling jenengan. Semangat untuk menjadi lebih baik, mengajak yang itu dakwah mauidhah hasanah, dakwah apalagi amar ma'ruf nahi mungkar. Itu tugas kita. Yang penting nggak melenceng-melenceng gitu ya Ustaz ya. Tetap semangat terus. Juga buat Mas Marcel sesuai ahlinya nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar ini Masya Allah. Terima kasih banyak, luar biasa ini. Meskipun beliau masih muda tapi semangatnya ya. Sampai dari Jakarta datang ke Blitar ini. Ya, hati manusianya Allah yang tahu. Yang penting secara syariat kita sudah berjalan. Ayo tunjukkan yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buat pendukung Mas Marcel, buat pendukung Gus Samsudin, apabila ada salah kata dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Itu saja. Cukup ya? Cukup. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Thoriqul Jannah kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu baik ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Thoriqul Jannah